وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita, yaitu kitab Adabul Mufrad, yaitu kitab tentang akhlak, ensiklopedia tentang akhlak. Ini adalah jasa besar atau karya besar dari Imam Al-Bukhari. Di orang tahunnya Imam Al-Bukhari menyusun kitab sahih saja. Ternyata Imam Bukhari melihat ada pentingnya untuk mengumpulkan hadis-hadis akhlak. Maka beliau menyusun Adabul Mufrad, dan ini sebuah karya yang sangat besar, sebuah warisan yang sangat agung, yang harusnya kita sebagai manusia, kalau memang menginginkan kebaikan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, maka kita harusnya berlomba-lomba untuk melahap kalau itu makanan. Kita kan kalau lihat makanan enak tuh pengennya makan semuanya, apalagi kalau puasa gitu kan. Maka sebagai orang yang ingin kebaikan, sebagai orang yang ingin surga, maka sebaiknya kita itu juga berusaha untuk melahap kitab ini, berusaha untuk memahami kitab ini, karena kitab ini sangat penting ya. Dan manusia hidup itu membutuhkan akhlak ini untuk berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain, dengan saudaranya, dan dengan diri sendiri. Ya. Ada orang yang bahkan dengan dirinya sendiri pun dia tidak berakhlak gitu. Yaitu kapan? Ketika dia bisa mencari nafkah dengan baik, bisa mencari uang dengan baik, tapi kepada dirinya sendiri dia tidak ngurus. Ya, dia tidak perhatikan kesehatannya, dia tidak perhatikan penampilannya, dia tidak perhatikan keadaannya gitu kan. Ya, saking pengen kayanya sampai dia nggak makan dan seterusnya gitu. Ya, padahal Nabi SAW dalam kitab ini disebutkan bahwasanya pertama kali berinfak itu adalah kepada diri sendiri. Kalau sudah baru kepada keluarga. Artinya kalau kita kerja capek ya istirahat, kita kerja pas kerja lapar ya beli makan. Ya, tentu batasannya adalah jangan berlebihan. Ya, yang penting bisa menggerakkan anggota tubuh kita sehingga kita nggak kelaparan, sehingga kita nggak nggak sakit, itu sudah cukup. Saya salut sama sebagian orang laki-laki yang dia tuh kerja gajinya nggak banyak atau pendapatannya nggak banyak, taruhlah buruh serabutan gitu, dan dia harus membawa pulang untuk keluarganya, maka di proyek atau di bangunan atau di kerjaan yang dia sedang kerjakan itu terlihat dia hanya makan nasi putih sama sambal atau mungkin nasi putih sama kerupuk gitu. Itu saya salut sama mereka. Jadi dalam kondisi seminim mungkin mereka pun juga tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya. Tapi saya sebel sama mereka yang kayak gitu tuh, ketika makannya diirit-irit tapi kemudian terus merokok gitu. Nanti daripada buat beli rokok, mending buat beli lauk gitu. Itu lebih berfaedah menurut saya. Baik, kita sampai di bab 160, bab manzara qauman fata'ama indahum. Bab orang yang mengunjungi satu kaum lalu makan di tempat mereka. Ya, jadi sunahnya kalau emang kita dikunjungi orang, maka kita berikan semacam hidangan. Dan kita sebagai tamu ya berhak untuk memakan itu. Hadis nomor 347, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh dakwah sunnah itu anti sholawatan, salah ya. Ini setiap kita baca hadis kan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholawat. Dan kalian yang mendengarkannya ya disunahkan untuk juga ikut bersolawat ketika nama Nabi SAW disebut ya. Nabi SAW pernah bertanya, siapakah orang pelit? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan orang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut nggak mau bersolawat. Yaitu, jadi ketika disebut nama Muhammad SAW ya kamu tinggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut Nabi Muhammad SAW ya kamu Sallallahu Alaihi Wasallam. Zara ahla baitin minal ansor. Beliau mengunjungi salah satu rumah warga Ansor. Fata'ima indahum ta'aman, lalu makan di tempat mereka. Falamma kharaja umira bimakanin minal bait.
Maka tatkala beliau tidak pulang, beliau menyuruh tuan rumah untuk menyiapkan satu tempat pada sisi rumah itu. Fanadhaha lahu ala bisatin gitu. Lalu dipercikan air di atas tikar yang tidak digunakan untuk beliau. Wasalla alaihi wa ta'alahu. Lalu kemudian Nabi SAW sholat di atasnya dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wanifidina azani Allah wa yakum, ini adalah akhlak yang dicontohkan Nabi SAW. Ya, ketika kemudian kita diberikan makan oleh orang yang kita kunjungi, maka di sini doa curahnya adalah yang dilakukan Nabi SAW, yaitu Nabi SAW sholat di rumah itu. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Sudu, kemudian sholat 2 rakaat, selesai udah. Wata'alahum, dan kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini masih sinkron atau masih linier atau masih berkaitan dengan kesyukuran ya. Nabi SAW selalu mengingatkan bahwasanya la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kamu kepada Allah atau syukurmu kepada Allah nggak sempurna kalau kamu nggak bisa berterima kasih dengan baik kepada orang. Bahkan ketika kamu nggak bisa membalasnya, cara berterima kasihnya gimana? Balas, kata Nabi. Kalau memang kamu nggak sanggup balas, maka doakan, seolah-olah doamu itu mencukupi untuk membalas kebaikan orang tersebut. Nah, dalam hal ini Nabi SAW pengen balasnya langsung gitu. Gak usah nunggu pulang bawa makanan dibalas lagi gitu, nggak, nanti nggak rampung-rampung. Maka Nabi minta supaya digelarkan tikar, kemudian sholat di atasnya, kemudian mendoakan kebaikan. Doakan kebaikan. Ya, jadi kamu kalau misal ya Jumat berkah itu dimanapun itu kamu bawa makanan dari masjid gitu kan, ya doakan kebaikan itu. Bahasa Arabnya gimana? Nggak paham ya bahasa Indonesia. Ya Allah berkahi orang yang sudah kok makanan yang tak megang ini, ya Allah, itu ya. Atau mungkin kamu diberikan ditraktir temanmu mie ayam gitu kan, ya Allah gitu kan, lancarkan rezeki teman saya ini ya Allah, nah, gitu loh. Ya. Dan doa setiap muslim yang dipanjatkan kepada saudaranya yang lain itu juga akan berbalik kepada dirinya sendiri. Hanya kalau kamu doakan rezeki temanmu lancar, hakikatnya kamu itu doa dua gitu. Doa untuk dia, temanmu, dan doa itu kembali kepada kita juga. Ya, jadi nggak ada ruginya mendoakan orang lain. Yang salah adalah hati yang kemudian dibungkus dengan rasa iri, dengki, serai dan seterusnya. Sehingga yang terjadi ketika kita mau doakan orang lain, aku tak doa, kita tambah sugih. Lah aku rasa sugih. Nah, ketika itu yang kita pahami, ya akhirnya nggak nggak terjadi itu kita mendoakan orang lain. Nggak berterima kasih kita atas jasa orang lain. Nah, jadi berat itu kan. Mulut kita untuk mengucapkan yang baik. Gitu. Hati kita akhirnya sakit. Gitu. Nggak pernah makan yang aneh-aneh tapi kena liver, yaitu orang-orang yang kemudian hatinya sakit. Gitu. Nah, doakan kebaikan untuk orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita. Manifidina azani Allah yakum 348 an Abi Khaldah qala, dari Abi Khaldah dia berkata, Ja Abdul Karim, telah datang Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah, kepada Abi Aliyah, wa alaihi siabu saufin, dan beliau menggunakan pakaian sauf. Sauf ini apa nih? Hah? Wool. Ya. Pakaian dari wool. Wool itu berarti bulu domba. Faqala Abu Aliyah, dan Abu Aliyah berkata, inna mahadhihi thiyabur ruhban. Sungguhnya ini adalah pakaian ruhban. Ruhban itu jamak dari rohib. In kana al-muslimuna idza tazawwaru tajammalu. Apa jika seorang muslim saling mengunjungi, maka mereka semua saling memakai pakaian yang baik. Tajammalu, memperindah dirinya dengan pakaian ini. Nah, di sini menunjukkan pemahaman bahwasanya ya para rahib-rahib itu pakai pakaian-pakaian yang bagus, wol, bukan. Nah, ini dipakai oleh rahib. Adapun orang-orang Islam itu kalau berziarah ya pakai pakaian yang baik. Ya, jadi jangan mulai macul terus pengen silaturahmi ke tempat saudaranya, jangan. Mulai sih adus,
ambil pakaian yang baik, kemudian baru berkunjung ke tempat saudaranya. Ada sebagian orang tuh pengennya kalau berkunjung tuh pakai pakaian yang paling jelek, compang-camping, letek gitu. Lah ngapa to Mas? Ya engko boleh ganti sangone oke, kan gen ketok nek aku wong ra duwe. Itu enggak boleh ya. Jadi Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala berfirman anna inda dzoni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, kalau hamba yang lakoni ngono kan nanti keiran duit pisan dibikin susah gimana hidupnya kan. Malah kasihan gitu kan. Maka sebaiknya jangan main-main dengan apa istilahnya dengan keadaan ini. Kalau emang kita nggak punya punyanya itu ya silakan ya. Tapi kalau kemudian kita punya kok kemudian kita pakai yang jelek-jelek gitu kan agar kemudian dimesak ke orang gitu kan. Nah, ini secara tidak langsung ini juga ngemis gitu. Walaupun tidak terucap kata minta ya, tapi ini ngemis yang terselubung dan itu jelek gitu. Wanifidina azani Allah wa yakum. Kita masuk di hadis yang ke-348. Abdullah Maula Asma qala dari Abdullah Maula bekas budaknya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha beliau berkata, akhrajtu ila Asma jubbatan min toyalisah. Aku menunjukkan atau mengeluarkan gimana nih? Aku menunjukkan sebuah jubah ini udah benar. Asma mengeluarkan kepadaku jubah toyalisah yaitu jubah yang terbuat dari bulu domba dan ini termasuk dari pakaian orang asing, pakaian jenis pakaian asing. Alaiha lubnatu sibrin min dibajun. Yang bagian kerahnya terdapat tambalan sulam, sutra seukuran 1 jengkal. Wa anna farjaiha makfufani bihi. Dan serta kedua belahannya dijahit dengan sutra. Faqalat adihi jubbatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Asma berkata ini adalah jubah Rasulullah SAW yang sering kana yalbisuha lil wufudi wa yaumil jum'ati yang sering beliau pakai untuk menyambut utusan dan pada hari Jumat beliau pakai. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu orang yang paling zuhud, orang yang paling warok, tapi beliau juga punya pakaian yang paling baik yang beliau gunakan nggak tiap hari ya, tapi tiap ketemu dengan utusan negara lain, utusan kerajaan lain gitu kan, dan juga beliau gunakan di hari Jumat. Jadi jangan sampai kita bilang bahwasanya Nabi SAW cinta dunia ya. Nabi SAW itu orang yang paling tidak cinta dunia gitu. Maka Nabi juga punya pakaian yang bagus. Jadi jangan sampai kita punya definisi makin kita belajar agama makin kita harus jauh dari dunia. Jadi pakaian kita harus compang-camping gitu. Sampai akhirnya ada orang nggak pakai baju aja diagung-agungkan gitu kan. Nggak pakai baju gitu kan dianggap solih, diagung-agungkan itu pengedan padahal itu kan. Nah, maka Nabi SAW memberikan contoh yang sebaliknya. Misalnya Nabi SAW adalah orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling zuhud, orang yang paling warok, orang yang paling tidak cinta pada dunia ya kan. Tapi beliau juga punya pakaian yang bagus. Ya, harus dipahami seperti itu gitu. Jangan sampai kita justru menganggap Nabi yang enggak itu kalau kita melakukan kayak gitu bisa murtad gitu. Ya. Termasuk ya kan Nabi SAW juga menikah dengan istri yang lebih dari satu gitu. Jangan sampai kemudian diomongkan Nabi SAW tidak zuhud gitu. Ini salah gitu. Justru Nabi SAW orang yang paling zuhud, orang yang paling warok, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau juga berhias, juga punya pakaian yang baik, ya. Juga punya kendaraan yang terbaik gitu. Unta beliau SAW itu unta yang beda dengan yang lain itu. Warnanya putih gitu. Yang pernah diminta untuk berjalan dan di mana tempat unta itu berhenti ya, dibangunlah masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam itu. Nah, Allah wa iyyakum sehingga ya kan
nggak benar ya kalau ada sebagian orang yang beranggapan kalau kita ngaji ya itu ya harus hidupnya harus jauh dari dunia, dibuktikan dengan pakaian yang compang-camping gitu kan, badannya bau gitu, enggak ya, itu salah itu, sangat salah itu. Kalau Nabi SAW badannya itu paling harum, jadi nggak benar itu semua anggapan-anggapan itu anggapan-anggapan salah itu. Makanya kalau ada orang yang sudah berpenampilan yang baik sesuai sunnah, jilbaban juga udah baik gitu kan, jangan sampai baunya nggak karu-karuan. Nanti akhirnya muncul citra yang jelek itu. Kudungan gede marahi panas akhirnya mambu gitu. Mendingan rasa kudungan mbak, ini salah ya. Jadi tetap kudungan yang benar, ya kemudian dijaga apa namanya bau badannya, dijaga penampilannya. Ya. Kalau kotor ya diganti, kalau emang itu bau ya diganti. Nah, sampai kita mencoreng syariat dengan kelakuan kita. Wanifidin azani Allah wa iyyakum hadis 349. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wajada Umar hullatan istabraqa fa ata biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah menemukan sebuah jubah yang terbuat dari sutra. Lalu dia kemudian membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hullah itu jubah dari sutra. Faqala istar hadhihi wal bisha indal jum'ati. Beli jubah ini dan kenakan ketika hari Jumat. Au haina taqaddama alaikal wufud, atau pakai ketika kamu ketemu dengan utusan dari kerajaan atau negara lain. Faqala alaihi salam innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya yang pakai pakaian ini tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Nah, jadi Umar tadinya nyuruh Nabi SAW untuk beli pakaian yang ada sutranya itu untuk dipakai di hari Jumat atau untuk ketemu dengan utusan, maka beliau SAW mengatakan yang pakai pakaian model begini nih, yang ada sutranya gini, ini adalah man la khalaqa lahu fil akhirah, yaitu orang yang nggak punya bagian di akhirat. Artinya nggak akan dapat apa-apa di akhirat kalau di dunia udah pakai kayak gini. Wa utiya Rasulullah SAW bi hulalin itu. Tapi kemudian satu ketika Nabi SAW ya kan dapat hadiah hulal itu tadi, yaitu sejumlah pakaian yang ada sutranya. Farsala ila Umar bi hullatin, maka Umar dikasih satu tuh. Wa ilaihi Usamata bi hullatin, dan juga kepada Usamah juga dikasih satu. Wa ila Aliyin bi hullatin, dan kepada Ali radhiyallahu an juga diberikan satu pakaian itu. Waqala Umar, maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arsalta biha ilayya, engkau telah mengirimnya untukku nih. Walaqad sami'tu taqulu fima fiha ma qulta. Padahal dulu aku pernah dengar jenengan itu ngomong kalau ini, kalau aku pakai ini, kalau kita pakai ini, kita nggak akan dapat apa-apa nih gitu, di akhirat itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'uha au taqdi biha hajataka. Engkau bisa menjualnya atau engkau dapat memenuhi hajatmu dengannya. Ya, jadi di sini Nabi SAW ya kan memang masih tetap melarang laki-laki itu pakai sutra, tapi nggak melarang untuk menjualnya. Sebagaimana Nabi SAW melarang ya untuk pakai emas kepada laki-laki, tapi nggak larang Nabi SAW nggak melarang laki-laki itu jual beli emas. Laki-laki beli emas ya buat istrinya, buat adiknya, buat kakaknya, buat ibunya, ya, atau buat investasi, simpan ya bisa aja. Au takdi biha hajataka, atau kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya gimana? Apa ya terus dipakai? Enggak, maksudnya bisa digadekan atau dibarterkan dengan makanan juga bisa. Emas juga gitu. Ya mau dibarterkan beras boleh gitu kan. Tapi syaratnya harus tunai. Harus yadan biyadin. Tapi kalau emas dengan emas syaratnya harus timbangannya sama. Ya, pelajaran di sini adalah bahasanya umumnya pakaian baik itu digunakan di hari Jumat dan juga hina taqaddama alaikal wufud, yaitu ketika kamu bertemu dengan utusan. Cuman kebetulan pakaiannya adalah hullah yang ada bekas, ada sutranya, maka Nabi SAW nggak setuju dengan pendapat Umar bin Khattab tersebut.
Ya, maka kalau ada tamu ya kan, kalau bisa pakai pakaian yang baik. Gitu, ya. Atau kalau mau bertamu pakai pakaian yang baik. Mobil khusus bertamunya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ke masjid pakai pakaian yang baik gitu. Jangan pakai pakaian yang jelek, jangan pakai pakaian apa kaos kampanye gambar binatang tertentu jangan ya. Apalagi kaos-kaos yang ada tulisannya yang orang kalau lihat kaos itu harus baca gitu. Ini membuat kekhusyukan orang itu jadi berubah.